Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, banyak sekali karunia, dan salah satu kenikmatan yang kita rasakan sebagai ibu-ibu zaman now adalah kenikmatan akses belajar, sebuah privilege yang tidak didapatkan oleh ibu-ibu kita dulu, yaitu keluasan akses belajar. Saat ini, sebagai ibu-ibu zaman now, kita bisa belajar apa saja dengan sekali klik dan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mempergunakan internet, fasilitas belajar ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umat yang tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi beriman kepada beliau, tapi mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan salah satu sunnah beliau adalah belajar. Belajar hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Apalagi kita ibu, seorang pendidik, sekolah bagi anak-anak kita. Kita perlu terus belajar. Jika sekolah akan menjadi turun kualitasnya, akan menjadi tidak baik jika guru-gurunya berhenti belajar, bagaimana seorang ibu yang berhenti belajar? Apa yang terjadi pada keluarganya? Semoga kita adalah wanita-wanita yang dirindukan oleh Rasulullah yang mendapatkan syafaat kelak di hari akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Dan pada malam hari ini, ibu-ibu semua, kita akan membahas sebuah variabel psikologis yang sangat penting, sangat berdampak bagi kualitas hidup kita keseluruhan, yaitu variabel harga diri. Kata harga diri ini sering kita ucapkan dan sering kita sisipkan di obrolan kita sehari-hari. Tapi apakah kita tahu apa sebenarnya harga diri, bagaimana cara membentuknya, dan apa tanda-tandanya kalau kita mempunyai harga diri yang bagus, atau kita hanya menerka-nerka saja? Baik ibu-ibu semua, kita mulai. Harga diri adalah pendapat, persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Dan itu bisa dibilang 100% benar, karena manusia, satu-satunya manusia yang kita tidak bisa bohong kepadanya adalah diri kita sendiri. Kita tahu siapa sebenarnya diri kita. Manusia yang tahu siapa sebenarnya diri kita adalah kita sendiri, manusia ya. Dan penilaian ini melibatkan perasaan, bukan pemikiran, yang meliputi suka atau tidak suka, benci atau cinta, hormat atau tidak hormat, menghargai atau tidak menghargai. Itu adalah harga diri. Kalau tinggi harga diri kita, berarti kita sangat menyukai diri kita sendiri. Kita hormat sama diri kita sendiri. Kalau rendah harga diri kita, berarti kita sebel sama diri kita sendiri. Kita nggak hormat, kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Sumber harga diri ada dua. Yang pertama eksternal dari luar diri kita, dan kita sebut ini sebagai sumber harga diri semu. Yang kedua adalah sumber harga diri internal dalam diri kita, dari dalam diri kita, dan kita sebut sebagai harga diri sejati. Ada orang-orang yang menjadikan faktor eksternal sebagai sumber harga diri. Menjadikan pendapat orang lain sebagai patokan harga dirinya. Contohnya, orang-orang yang menganggap harga dirinya itu berada pada pujian-pujian orang. Mereka mengejar pujian orang, validasi orang, pendapat orang, karena dia menganggap pendapat orang adalah harga dirinya. Ketika dia dipuji, harga dirinya naik. Dan sebaliknya, ketika dia dihina atau dikritik, harga dirinya turun. Menganggap bahwa status sosial sebagai harga diri. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi harga diri. Makanya mereka yang menganggap
faktor eksternal ini sebagai sumber harga diri, mereka akan bekerja atau mengejar mati-matian status sosial, status ekonomi tersebut. Karena mereka ingin harga diri mereka naik. Dan ini sangat rapuh sekali ketika kita menggantungkan harga diri kita pada faktor-faktor eksternal. Ketika orang lain memuji kita, kita langsung naik harga diri. Kalau menghina, turun. Kita kan tidak bisa mengendalikan pendapat orang terhadap kita. Begitu juga dengan status sosial. Kalau kita bertemu dengan orang yang status ekonominya tinggi, kita akan merasa rendah. Dan kita bertemu dengan status ekonominya yang rendah, kita akan merasa sombong, merasa tinggi. Faktor eksternal adalah faktor yang sangat rapuh untuk kita gantungkan harga diri kita. Namun sayang, masih banyak orang yang mengandalkan faktor eksternal sebagai penentu harga dirinya. Yang kedua adalah sumber harga diri internal dari dalam diri kita. Dan ini adalah sumber harga diri sejati yang sebenar-benarnya. Ketika kita membangun harga diri internal, maka kita akan mendapatkan manfaat-manfaat psikologis yang luar biasa. Salah satunya terhindar dari rasa iri dan terhindar dari rasa insecurity. Yang pertama, sumber itu berasal dari keputusan-keputusan kecil yang bertanggung jawab yang kita ambil setiap hari. Harga diri kita itu dibangun oleh keputusan-keputusan kita. Apakah bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab? Atau semakin banyak keputusan kecil yang bertanggung jawab yang kita ambil, semakin tinggi harga diri kita, semakin tinggi rasa hormat kepada diri kita sendiri. Contohnya, ketika kita bangun tidur di pagi hari, kita langsung minum 1 gelas air. Karena kita meyakini bahwa segelas air itu sangat baik buat diri kita, kesehatan tubuh kita. Lalu kita pergi ke kamar mandi, berwudu, sholat subuh, zikir pagi, olahraga sebentar, lalu menyiapkan sarapan yang lezat buat keluarga. Kita yakin apa yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan. Bertanggung jawab. Benar, kita yakini benar. Maka apa yang terjadi? Timbullah perasaan hormat dengan diri sendiri. Puas dengan diri sendiri. Apa yang terjadi ketika kita bangun tidur? Kita justru malah mengambil ponsel pintar kita, buka sosial media, lalu scrolling, scrolling, asik scrolling, lupa waktu, sholat subuhnya telat, nggak olahraga, lalu kita hanya mempunyai sedikit waktu untuk menyiapkan sarapan, yang seharusnya kita bisa membuat sarapan yang istimewa, karena sedikitnya waktu kita hanya menyiapkan sarapan ala kadarnya saja. Apa yang terjadi? Kita kesel sama diri kita sendiri, nyesel, merasa bersalah. Kita nggak hormat dengan diri kita sendiri. Dan harga diri kita akan turun. Bayangkan kalau itu kita lakukan terus-menerus dari pagi, siang, sore, malam. Apa yang terjadi? Kita bisa benci sama diri kita sendiri. Kita akan kesel sama diri kita sendiri. Dan ketika kita bertemu dengan orang yang menurut kita lebih rajin, lebih bertanggung jawab, lebih bagus cara mengatur hidupnya, apa yang terjadi? Kita akan insecure. Kita akan insecure. Kita merasa nggak aman, kita merasa iri. Karena kita tahu, kemarin-kemarin itu, kita melakukan hal-hal yang tidak kita yakini benar. Kita tidak sedang membangun apa-apa. Maka kita gampang iri, gampang insecure. Dan yang kedua adalah harga diri kita bangun ketika tidak ada orang yang melihat kita. Apakah kita tetap membaca buku? Apakah kita tetap memakan makanan yang sehat? Apakah kita tetap eh, melakukan olahraga, melakukan kebaikan, buang sampah pada tempatnya, tetap menulis, eh, melakukan hal-hal yang menunjang eh, mimpi kita? Itu yang akan membangun harga diri kita. Tanda harga diri kita tinggi atau rendah, itu bisa kita cek, Bu. Yang pertama, kita merasa bermanfaat, kita merasa berguna. Merasa bermanfaat itu berbanding lurus dengan semangat berkontribusi.
Kalau kita merasa diri kita nggak berguna, nggak punya manfaat, nggak ada guna-gunanya, itu kemungkinan besar kita tidak punya semangat untuk berkontribusi. Contohnya, ibu, ibu rumah tangga. Kalau dia mempunyai harga diri yang tinggi, dia akan yakin bahwa yang dilakukannya itu bermanfaat, hebat, mengurus anak sehingga anak menjadi anak yang pintar, sopan, sehat. Itu sangat bermanfaat, bukan hanya buat keluarganya tapi buat negara. Karena negara yang kuat itu dibangun dari keluarga yang kuat. Apa yang terjadi ketika seorang ibu dengan harga diri yang tinggi, dia akan merasa bahwa dirinya itu berguna, bermanfaat, sehingga timbullah semangat untuk berkontribusi, semangat untuk melakukan lebih baik lagi. Apa yang terjadi ketika seorang ibu, ibu rumah tangga, menganggap bahwa apa yang dilakukannya ini tidak hebat, bukan apa-apa, nggak ada guna-gunanya. Maka maka semangat untuk berkontribusinya itu kurang. Yang kedua adalah merasa berdaya, merasa mampu, merasa bisa. Orang yang punya harga diri yang tinggi berani bermimpi dan berani berjuang menggapai mimpi. Ada orang yang tidak berani bermimpi. Jangankan mimpi mempunyai bisnis yang sukses. Bermimpi untuk menurunkan berat badan aja ada yang tidak berani. Mungkin dianggapnya tidak penting ya, mungkin ada sebagian, tidak penting menurunkan berat badan. Tapi ada yang tahu bahwa menurunkan berat badan, mempunyai badan yang ideal itu penting, tapi dia tidak berani bermimpi. Karena dia tahu siapa dirinya. Dia merasa tidak berdaya, dia tidak merasa tidak mampu melawan egonya, tidak mampu melawan nafsunya, sehingga dia tidak berani bermimpi, tidak berani berjuang menggapai mimpinya. Dan yang ketiga adalah merasa aman, secure. Tadi yang saya jelaskan, bahwa orang yang mempunyai harga diri tinggi, yang membangun harga dirinya dengan keputusan-keputusan yang bertanggung jawab, maka dia akan merasa aman. Jikalau nanti dia bertemu dengan orang yang kualitasnya lebih tinggi, status sosialnya lebih tinggi, status ekonominya lebih tinggi, dia tidak akan insecure. Karena dia sedang membangun sistem. Dia mempunyai harapan. Dia sedang membangun dirinya sendiri yang akan mengantarkannya dia ke kualitas yang setara atau bahkan lebih tinggi dari orang yang ia temui. Dan orang yang harga dirinya tinggi tidak mudah iri. Pilihan-pilihan yang bertanggung jawab ini biasanya pilihan yang susah, pilihan yang melawan nafsu kita, melawan ego kita. Dan cara meningkatkan harga diri adalah mengumpulkan keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Yang pertama, melakukanlah apa-apa yang kita yakini benar dan hindarilah apa-apa yang kita yakini salah. Nah, dua aktivitas ini kalau kita bisa konsisten, kita bisa jaga itu, maka timbullah rasa respect, rasa hormat pada diri kita sendiri. Dan akibatnya akan meningkatkan harga diri. Dan pilihan yang tidak bertanggung jawab adalah pilihan-pilihan yang biasanya mudah, pilihan-pilihan yang menomorsatukan nafsu, menomorsatukan ego. Dan cara kita menurunkan harga diri adalah dengan melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Menuruti ego kita, menuruti nafsu kita, lakukan saja hal-hal yang kita yakini salah. Terus saja lakukan itu. Dan kita jauhi hal-hal yang kita yakini benar. Kita tahu scrolling sosial media 4 jam itu kelamaan, tapi lakukan, kita lakukan. Kita tahu menunda-nunda pekerjaan itu salah tapi kita tetap lakukan. Itu akan menimbulkan rasa tidak hormat pada diri kita sendiri, rasa kesel, rasa benci sama diri kita sendiri. Dan kalau itu terus kita lakukan, harga diri kita akan terus menurun. Ibu-ibu semua, semoga pemahaman ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, terutama anak remaja, agar mereka tahu bahwa harga diri mereka tidak ditentukan oleh jam yang mereka pakai, baju yang mereka pakai, status sosial bapaknya, jabatan bapak ibunya. Tidak.
harga diri mereka dibangun oleh keputusan-keputusan mereka setiap hari. Dan ini adalah 2 buku referensi yang ibu-ibu bisa baca untuk mendalami lebih jauh lagi tentang harga diri. The Psychology of Emotion dan How to Respect Myself. Demikianlah penjelasan singkat tentang harga diri. Semoga pemahaman yang sedikit ini bisa kita ajarkan kepada anak remaja kita supaya mereka bisa membangun harga diri mereka yang sesungguhnya. Terima kasih sudah hadir ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.